Shalom saudara, kita berjumpa lagi di hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik, luar biasa, dan tidak kurang suatu apapun. Hari-hari ini rasanya semakin mencekam saudara ya. Ya, apa yang kita dengar hari-hari ini? Gelombang virus naik saudara ya, bahkan banyak varian bertambah-tambah ya, akan terus bertambah dan bertambah. Firman Tuhan sudah berkata bahwa memang di akhir zaman ini kita akan mendengarkan berita-berita yang menakutkan. Yesus berkata, bahkan tidak sedikit orang yang akan mati, bukan karena penyakit, bukan karena virus, tapi karena ketakutan dan kecemasan berhubung dengan semua yang terjadi di dunia ini. Seperti yang kita dengar setiap malam di acara Mesbah Doa, banyak yang konseling, ibu saya sesak napas, tidak ada sakit, tapi tiap hari saya ketakutan sampai dada saya sesak. Lah ini kalau terus dibiarkan, maka orang bisa mati karena ketakutan. Dan memang apa yang sudah Yesus nubuatkan itu akan terjadi. Ya, tapi saudara, kita kan tahu dan kita juga semua percaya bahwa keadaan ini akan terus berubah-ubah. Bahkan makin kesini, makin ke akhir zaman kan keadaan akan semakin sulit, akan semakin sukar. Bahkan akan semakin banyak perubahan yang bahkan kita tidak sadari dan kita nggak bisa kendalikan dengan kekuatan kita akan terjadi. Nah, ketika itu terjadi, lah bagaimana kita bersikap? Yang terpenting di sini itu adalah ya iman dari orang-orang kudus. Bagaimana kita melihat semua ini? Satu hal yang saya lihat hari-hari ini adalah bagaimana iblis sedang berusaha menebarkan roh ketakutan, mengintimidasi banyak orang termasuk anak-anak Tuhan, sehingga kita seringkali kehilangan iman menghadapi segala situasi ini. Tapi hari ini saya mau saudara kita semua belajar ya betapa berbahayanya ketakutan kalau kita tidak berperang melawan segala ketakutan itu saudara ya. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jujur saudara, ya dengan adanya pandemi ini semuanya rasanya saudara berubah. Ya, kita melihat bahkan di depan mata kita, ya zaman dulu itu orang kalau meninggal tetangga semua datang, ya memberikan dukungan, memberikan kekuatan. Hari-hari ini orang meninggal apalagi karena COVID. Ya, jenazahnya padahal di rumah sakit, tapi tidak ada satu orang pun berani datang ke keluarganya. Semua hanya tutup pintu dan ngintip dari balik jendela. Ini terjadi sekarang di mana belas kasihan telah dikalahkan oleh ketakutan. Tidak ada lagi belas kasih hari-hari ini. Ya mau keluarganya nangis gulung-gulung di jalan, mau apa, orang gak ada yang berani datang memberikan penghiburan. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut terjangkiti. Nanti kalau terjangkiti mati. Kita melihat keadaan ini saudara. Ya, mari kita memiliki kepekaan yang lebih lagi. Ya, apa yang terjadi? Perubahan yang benar-benar bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tapi benar apa yang Alkitab katakan, di akhir zaman kasih akan memudar, belas kasihan akan hilang. Entah karena ketakutan, karena apapun alasannya, pokoknya orang tidak memiliki kasih lagi. Ya, dan Tuhan berkata 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Virus corona ini datang bersamaan dengan roh ketakutan. Ya, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah memperkuat iman kita. Bukan hanya meningkatkan sistem imun, saudara boleh olahraga, saudara boleh makan sehat, minum vitamin yang banyak. Bahkan sebagian orang menaruh imannya kepada vaksin. Mereka berpikir kalau sudah divaksin sudah aman. Hello saudara, apa yang bisa membuat iman kita aman? Hanya Tuhan. Dia yang pegang kendali. Saya selalu berkata, mungkin engkau punya uang, engkau bisa bayar rumah sakit mahal, engkau bisa bayar ventilator, engkau bisa bayar oksigen, engkau bisa beli vitamin mahal, engkau bisa beli dokter mahal, rumah sakit mahal. Tapi nyawamu itu adalah kedaulatan Tuhan. Mari kita selalu ingat itu. Makanya bolak-balik saya terus berkata, dan sampai hari ini pesan saya tidak pernah berubah. Jangan takut, hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya kita tidak akan mati, tapi kalau sudah waktunya pun ya sudah selesai, berarti sampai di situ tugas kita.
Nah, hari-hari ini jangan takut berlebihan, saudara, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kemarin ada yang menyangka saya, masa dibilang ketakutan itu roh ya? Apa-apa roh lah. Saya itu bicara sesuai firman Tuhan. Ketakutan itu roh. Firman Tuhan bilang, aku tidak memberikan roh ketakutan. Jadi kalau ketakutan itu roh, dia bisa mengikat seseorang. Ya, dia bisa mengikat hidup kita. Dulu orang cuma takut masa depan, cuma takut hidup, cuma takut. Sekarang dengan adanya virus corona ini, benar-benar ketakutan akan kematian menghentikan setiap langkah. Kita bisa bilang apa, saudara, hari-hari ini? Mari kita naikkan sistem iman kita. Naikin sistem iman kita dengan cara bagaimana? Jangan takut, ya. Jangan takut. Jangan takut. Ya, orang yang beriman tidak akan takut. Orang yang percaya pada Tuhan tidak mudah takut dan gentar dengan keadaan apapun. Ya, mari naikin sistem iman kita. Ya, jangan takut. Yang kedua, bagaimana cara, Bu, supaya kita ini tidak kelepak-kelepak, supaya kita ini tidak mati karena ketakutan, karena kecemasan, supaya iman kita tidak digeserkan. Bagaimana cara kita membangun sistem iman kita hari-hari ini? Roma pasal 20 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, Roma pasal 20 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, bagaimana caranya kita membangun sistem iman kita? Banyak dengarkan firman Tuhan hari-hari ini. Banyak bergaul dengan firman, dengarkan khotbah-khotbah yang membangun iman. Dengarkan firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran. Karena itu, mari saya mau berkata kepada saudara, filter apa yang saudara dengar hari-hari ini. Kalau di rumahmu yang tiap hari engkau hidupin televisi, dengarkan berita virus, maka percuma imanmu mati. Engkau akan dibunuh oleh ketakutan. Ya, karena apa yang akan engkau dengar itu akan mempengaruhi hidupmu. Ya, kalau kita tiap hari mendengarkan firman, iman kita bangkit, berserah saja hidup ini. Apa sih yang bisa kita lakukan? Toh juga pada akhir hari ini kita mendengar berita-berita, bahkan fakta-fakta yang sudah kena vaksin tetap bisa, yang sudah divaksin tetap bisa kena, bisa mati. Ya, apa yang orang taruh harapannya juga sekarang hilang semuanya. Biar mau divaksin juga tetap bisa mati. Berarti kan Tuhan yang pegang kendali, bukan vaksin. Ya. Apalagi saudara, hari-hari ini kita dengar virus ini terus bervarian baru, bermutasi baru. Setiap bulan dia baru. Jadi vaksin yang sudah divaksinkan kepada setiap orang itu sudah ketinggalan lagi. Sementara virus ini sudah berubah, vaksin itu sudah ketinggalan, tidak cocok lagi dengan virus ini. Mau apa? Hanya iman kepada Kristus, saudara. Dengan semua keadaan ini, mari jangan terkecoh. Ya, tetap taruh iman kita pada Tuhan, rasa percaya kita pada Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, bukan yang lain. Sekarang di grup WA tiap hari yang di-sharing COVID, dan COVID. Kita lihat apa hari-hari ini, mari kita mulai memfilter apa yang kita dengar. Ya, kita harus tetap jaga. Bukan berarti kita mencobai karena kita punya iman. Wah, keluar tanpa masker, itu namanya bodoh. Ya, itu namanya bodoh kalau nggak mau pakai masker. Ya, kalau keluar loh. Ya, sebab kita bisa menularkan kepada orang lain. Jangankan cuma corona, ya flu pun bisa kita tularkan ke orang. Dan sekarang aturan pemerintah memang harus pakai masker, harus tertib. Tetapi jangan ketakutan. Ya, dengarkan firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran. Jadi tolong di grup itu yang saudara share itu firman. Setiap hari saudara bersuka cita, setiap hari bangun sistem imanmu. Sebab firman Tuhan bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Hati yang gembira obat yang manjur, ya. Naikkan sistem iman dengan cara apa? Dengar firman Tuhan. Kalau saudara dengar yang menakutkan, maka Ayub pasal 3 ayat 25 berkata,
Ya, ini bahayanya kalau saudara terus mendengarkan berita-berita yang menakutkan. Ya, sel tubuhmu juga akan terpengaruh, semuanya terpengaruh. Bahkan bukan cuma itu. Ya, keadaan akan mempengaruhi sesuai dengan apa yang kau takutkan. Ayub pasal 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, Ayub bilang, yang kutakutkan itu yang menimpa aku, yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sesuatu yang kita takutkan itu sama dengan kita imani dan percayai. Sesuatu yang kita cemaskan itulah yang kita imani dan kita percayai. Kalau yang di pikiran kita hanya itu terus, maka itu kan berarti yang kita percayai. Ya, apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku, dan yang aku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini benar-benar hanya mendengarkan firman saja. Ya, mari kita mau terus percaya bahwa iman kita harus bertumbuh hari-hari ini. Bagaimana cara iman bertumbuh? Setan itu tahu. Kalau kita banyak dengar firman, kalau kita banyak baca firman, iman kita akan tumbuh. Makanya dia selipin saudara hari-hari ini. Ya, dengan virus dan virus di grup isinya semua cuma virus. Mari kita beritakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang lebih besar, dan ingat Tuhan yang pegang kendali atas nyawa kita, Dia yang berdaulat. Jangan biarkan ketakutan saudara menguasai hidupmu. Sampai kita sesak napas bukan karena sakit tapi karena ketakutan. Dan ingat, apa yang aku takutkan, kata Ayub, itulah yang menimpa aku. Apa yang aku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ya, biar kita hari-hari ini mau terus saudara hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita mau mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan imanmu lemah, jangan biarkan kakimu goyah. Ya, tapi datang pada Tuhan. Dengarkan firman. Setiap hari bukan hanya engkau mendengar firman, engkau memperkatakan firman. Ya, aku percaya kuasamu lebih besar Tuhan. Aku percaya bahwa engkau Tuhan yang ajaib, yang adil, engkau Tuhan yang luar biasa. Engkaulah gunung batuku, kubu pertahananku, Allahku yang aku percaya. Engkau yang tidak akan membiarkan kakiku goyah, tetapi engkau Tuhan yang akan menyelamatkan aku. Perkatakan firman Tuhan saudara. Dengarkan dan perkatakan, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jangan biarkan pendengaran kita diisi oleh hal-hal yang negatif setiap hari. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita banyak mendengarkan firman, mendengarkan sesuatu yang menjadi kekuatan sehingga iman kita dibangun. Ya, terus tumbuhkan imanmu, timbulkan imanmu. Bangun imanmu di atas dasar yang paling teguh, yaitu Kristus. Ya, dan jangan biarkan saudara iblis menipu kita, sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kepada kita. Ya, terus berkatakan yang positif, terus berkatakan yang baik hari-hari ini. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita lakukan saudara supaya iman kita ini naik, sistem iman kita naik? Mazmur 27 ayat yang ke-14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita sedang ada di masa-masa penantian hari-hari ini. Kita sedang menantikan Tuhan. Ya, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Mungkin kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin kita sedang menantikan campur tangan Tuhan. Kita sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini agar iman kita bangkit dan sistem iman kita naik? Nantikanlah Tuhan. Di dalam proses penantian itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Akan ada hal-hal yang membuat iman kita tidak kuat dan menjadi lemah. Akan ada hal-hal yang akan membuat iman kita tidak teguh tetapi tergoncang dan tergoyah. Ya, tapi firman Tuhan ini berkata, nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan mau digoyahkan. Di dalam proses penantian kita hari-hari ini, kuatkan iman kita. Teguhkan iman kita, perkatakan, aku percaya Tuhan, aku kuat sebab Tuhan yang menopangku. Lawan setiap serangan iblis hari-hari ini yang mau melemahkan iman saudara. Ya, setiap hari pikirannya nanti kena COVID, nanti kamu kena COVID, nanti kamu kena COVID.
Ya, kalau sudah ada perkataan itu, perkatakan, aku percaya Tuhanlah perlindunganku. Mungkin sekalipun aku kena, ya aku tahu aku pasti disembuhkan. Kalau belum waktunya aku mati, aku tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, kepada Tuhan aku menyerahkan roh, jiwa, dan tubuhku ini. Nantikan Tuhan hari-hari ini, saudara. Kita semua sedang dalam proses penantian. Menanti kedatangan Tuhan itu yang terpenting, ya. Menanti pengangkatan, pembebasan tubuh kita ini. Saya tidak mau, saudara, di waktu-waktu penantian ini saya lalai dan tidak berjaga-jaga, ya. Maka ya kita akan kedapatan sebagai orang-orang yang akan tertinggal. Ya, kemarin ada seseorang yang menelpon saya, dia bilang, Bu Debbie, saya mimpi Tuhan datang, Bu. Dan kita semua terangkat, Bu. Waktu saya di dalam mimpi itu mengalami pengangkatan, yang pertama saya mau lihat pendeta siapa yang ada di dalam pengangkatan ini. Dia berkata, saya melihat ada ibu di sana. Ya, saya bilang, puji Tuhan, ya. Terus doakan. Karena ngeri, saudara, kalau kita tertinggal. Ya, kita akan mengalami masa antikris, ya. Dan itu adalah masa yang sulit, dan keselamatan hanya akan bisa dibayar oleh darah sendiri. Selama masih ada waktu, hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mari kita terus kuatkan iman kita. Bangun sistem imanmu. Dengarkan firman hari-hari ini. Saudara, hanya banyaknya hari-hari ini harus banyak bergaul dengan firman Tuhan. Perkatakan firman itu, renungkan firman itu, dan biar firman itu yang mengambil alih kehidupan kita, bukan sesuatu yang lain. Ya, biarlah kita hari-hari ini mau terus berkata, Tuhan, aku kuat, aku mau menantikan Engkau, meneguhkan hatiku, ya, dan menjadi kuat di dalam Engkau. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Jangan pernah menyerah, saudara. Bahkan mungkin hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami sakit. Ya, biarlah engkau memperkatakan, Tuhan, aku menantikan Engkau. Ya, aku menantikan-Mu, Tuhan. Dan aku mau imanku tetap kuat dan hatiku tetap teguh di dalam Engkau. Mungkin di antara saudara sedang menantikan, ya, mengalami masalah yang pelik hari-hari ini dalam keuangan. Saya tahu ada begitu banyak orang yang sedang mengalami banyak persoalan dan masalah hari-hari ini. Tapi inilah waktu-waktunya justru kita harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, dunia, bumi ini sedang digoncang. Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Dan biar Tuhan dapati kita tidak tergoncang, iman kita tetap stabil di dalam Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mau terus membangun sistem iman kita naik. Ya, naik dan naik. Kenapa? Karena kita mendengarkan firman. Karena kita mendengarkan Alkitab. Kita mendengarkan suara Tuhan. Dan itulah yang akan membangun dan membuat iman kita timbul senantiasa. Jangan biarkan imanmu tenggelam hari-hari ini. Bangunkan dirimu. Bangunkan iman. Ya, biar iman kita timbul bukan tenggelam. Sebab ya, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus.